Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang penatua dari sebuah GKI dalam sebuah pelawatan. Kemudian dalam kesempatan setelah pelawatan itu kami berbincang-bincang. Nah, salah satu perbincangan yang menarik adalah berhubungan dengan orang yang meninggal, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Jadi rekan penatua ini bercerita, saya punya kenangan yang indah ketika ibu saya meninggal. Beliau berkata demikian. Kenangan apa? Saya bertanya. Nah, ternyata kenangan yang indah itu adalah ketika sang ibu ini sakit dalam kondisi kritis, ketika diajak berdoa, maka sang ibu ini masih merespon dengan baik. Dan bahkan ketika ditanya tentang lagu apa yang ingin dinyanyikan, maka ibu ini dengan jelas bisa mengatakan ini lagu kesukaanku, begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bercermin dari kematian ibunya yang sampai detik terakhir itu masih ingin menyanyikan pujian yang ia sukai, salah satu dari kidung jemaat begitu. Maka kemudian sang penatua itu berkata, setelah itu saya mengambil keputusan, Pak Tri. Apa, Bu? Di mobil yang saya kendarai, kemanapun saya pergi, maka yang saya putar adalah lagu rohani. Mengapa? Agar anak-anak tahu, agar setiap orang yang masuk ke dalam mobil saya itu langsung merasakan akan kehadiran Tuhan melalui lagu rohani itu. Dan juga yang terakhir adalah saya ingin dikenang setelah saya tidak ada, bahwa saya adalah orang yang suka dan terus suka dengan lagu-lagu rohani. Bahkan kemudian dia mengatakan, saya mulai menghindari lagu-lagu duniawi. Sama seperti ibu saya yang sampai akhirnya tetap suka dengan lagu rohani, dan kita juga terberkati, maka saya ingin ketika saya meninggal pun yang saya ingat, yang saya nyanyikan, yang saya kenang adalah lagu rohani. Dan orang-orang yang menghantarkan saya juga punya kesaksian tentang hidup saya, bahwa saya adalah hidup secara rohani. Melalui apa? Melalui lagu-lagu rohani yang saya putar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang itu ingin mewarnai hidupnya. Ingin menjalani hidupnya dengan cara apa dan cara bagaimana. Sekaligus juga sang rekan penatua ini ingin kalau hidupku nanti berakhir, aku ingin dikenang sebagai orang seperti apa. Nah, ini penting Bapak, Ibu, dan saudara terkasih untuk kita renungkan. Karena sesungguhnya ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan, maka bukan berarti kemudian kita boleh hidup seenaknya. Melalui hidup yang Tuhan anugerahkan itu sebenarnya Tuhan mengharapkan, menginginkan melalui hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu ada sesuatu yang bisa menjadi kisah atau cerita. Bisa menjadi narasi, apalagi bisa menjadi epik yang luar biasa, menjadi berkat dan menginspirasi orang, membuat orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui hidup yang Tuhan anugerahkan dan kita hidupi ini. Di Minggu Paskah ini, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Minggu Paskah yang pertama ya, kita merenungkan tema tak berhenti bersaksi. Tak berhenti bersaksi. Seperti pembukaan saya tadi, bahwa seharusnya bersaksi menjadi pilihan hidup bagi orang yang mengaku dirinya Kristen. Maaf, keliru ya, bukan pilihan hidup, tapi bersaksi itu menjadi jalan hidup, bukan pilihan. Kalau pilihan itu kita boleh memilih bersaksi atau tidak, tapi kalau jalan hidup itu maka itu yang harus kita tempuh. Ketika ini menjadi jalan hidup Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tentu bukan sekedar bersaksi. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan agar kemudian tema ini sungguh kemudian bisa menginspirasi dan kita hidupi. Pertama, mengapa kita harus bersaksi? Mengapa kita harus bersaksi? Karena yang dekat adalah anggota badan suara, maka saya tanya. Yang dekat kan enak ya Bapak, Ibu ya, kalau jauh nanti saya perlu berjalan. Harus bersaksi. Mbak atau Bu?
karena Tuhan harus diwartakan. Karena Tuhan harus diwartakan. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan bacaan kita. Tuhan harus diwartakan. Ini bagus Bapak Ibu. Nah, mari kita perhatikan bacaan kita. Mengapa kita harus bersaksi? Kalau kita membaca dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29 Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mengapa kita harus bersaksi? Kalau kita bercermin dari murid-murid ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih, yang tetap ketakutan pasca kebangkitan Yesus, takut terhadap orang-orang Yahudi, takut terhadap orang-orang Romawi, sehingga ketika mereka berkumpul itu mereka mengunci pintu rapat-rapat. Alasannya satu, takut. Takut apa? Takut nasibnya sama seperti sang guru, dianiaya, disalibkan, dan dibunuh. Maka mari kita perhatikan Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit itu mengatasi ketakutan para murid. Ini menjadi penting. Karena pertama Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita perhatikan Tuhan memulihkan ketakutan mereka. Hal ini bisa kita perhatikan misalnya kata damai sejahtera bagi kamu itu diulangi sampai 3 kali. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-21, dan juga ayat yang ke-26 ketika berjumpa dengan Thomas. Damai sejahtera bagi kamu. Yang dihadapi para murid Bapak Ibu dan Saudara ketakutan. Ketakutan terhadap kehidupan yang tidak pasti. Ketakutan terhadap ancaman. Ketakutan terhadap mayoritas orang-orang Yahudi dan juga pemerintah Romawi. Ketakutan inilah yang membelenggu kehidupan para murid. Kalau orang sedang takut Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jangankan menghadapi kehidupan. Untuk menghadapi hari ini saja itu sesuatu yang berat. Mengapa para murid ini takut? Karena mereka trauma. Trauma atas peristiwa yang menimpa Yesus dan mereka beberapa saat yang lalu. Ingat Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di sini kita mendapatkan ternyata banyak orang hidup dalam ketakutan itu karena trauma. Trauma terhadap kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah ia saksikan, atau yang pernah ia lihat. Oleh karena itu dalam film-film Bapak Ibu misalnya ada sesuatu yang mengerikan, seorang ayah atau ibu dengan anaknya melihat mata anaknya langsung ditutup. Agar apa? Agar anaknya tidak melihat itu. Karena kalau melihat itu bisa menjadi trauma. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih ada banyak orang yang dijerat oleh ketakutan karena trauma. Trauma masa lalu. Trauma terhadap hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa 1998 menimbulkan trauma dalam kehidupan banyak orang. Secara pribadi, tentu kita juga pernah menjadi orang-orang yang takut. Kalau saya Bapak Ibu takut dengan yang namanya perpisahan. Karena apa? Karena perpisahan itu tidak menyenangkan. Maka itu menjadi sesuatu yang harus saya hadapi dalam hidup ini. Takut untuk berpisah. Nah, apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, apakah itu menghilangkan ketakutan? Tidak serta-merta menghilangkan ketakutan Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tetapi Yesus ingin mengatakan, hadapi ketakutanmu. Jangan pernah lari dari sesuatu yang menakutkan kamu. Jangan pernah menghindari dari sesuatu yang buat kamu trauma. Kalau kamu berlaku demikian, berkumpul, mengunci pintu, bersembunyi, maka selamanya kamu akan hidup dalam ketakutan. Kamu tidak akan berani menghadapi kenyataan hidup yang memang tidak mudah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin memulihkan setiap para murid untuk bisa menerima apa yang sudah terjadi dan kemudian melihat ke depan apa yang sudah terjadi juga. Oleh karena itu kemudian Tuhan Yesus menunjukkan luka di tangan dan juga di lambungnya. Ini menarik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, karena proses pemulihan ini melibatkan tubuh kebangkitan Kristus, di mana stigmata itu masih ada. Bekas-bekas luka di tangan dan lambung Yesus itu masih ada. Ini juga ditunjukkan 2 kali, baik kepada para murid maupun kepada Thomas.
Setelah mengatakan damai sejahtera bagi kamu, hadapilah segala sesuatu dengan ketenangan, agar kamu bisa mengambil sebuah sikap dan tindakan yang benar. Kamu tidak boleh dibelenggu ketakutan itu. Apa yang terjadi, sudah terjadi, tidak bisa diubah. Maka mari kita menyikapi segala sesuatu dengan sikap baru. Lihatlah. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara terkasih ketika Tuhan Yesus membentangkan tangannya untuk menunjukkan lukanya. Juga luka di dalam lambungnya. Proses pemulihan yang Allah tawarkan bukan berhenti di kayu salib atau di kubur yang kosong atau kebangkitannya. Proses pemulihan terhadap ketakutan, trauma dalam kehidupan manusia itu terus Allah tunjukkan. Bahwa Yesus yang bangkit, tubuh kebangkitan dari Kristus pun di dalamnya masih ada luka. Baik di tangan maupun di lambung. Artinya apa? Artinya proses pemulihan kehidupan manusia itu terus berlangsung melalui karya Allah. Karya Allah tidak berhenti. Tetapi karya Allah itu terus hadir dalam kehidupan manusia. Seolah-olah Kristus ingin mengatakan, lihatlah luka-lukaku. Di dalamnya, engkau harus mendapatkan pemulihan. Ada luka, ada penderitaan, ada kematian yang menakutkan. Tetapi ada kebangkitan, ada kemenangan terhadap segala sesuatu yang menakutkan itu. Ketika engkau berani menghadapinya. Jadi kepada orang-orang yang dipulihkan ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kemudian dipercayakan yang namanya pengutusan atau kesaksian. Kepada orang-orang yang berani bergumul, menghadapi ketakutan, menyambut damai sejahtera dari Allah. Membuka hidup terhadap ketakutan dan trauma masa lalu dan bersedia dipulihkan oleh Allah. Kepada merekalah dipercayakan yang namanya pengutusan atau kesaksian. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ada sebuah buku yang saya baca, Gembalakanlah Gembala-Gembalaku, ditulis oleh Flora Slosson Wilner. Ini sebenarnya tentang penggembalaan Bapak Ibu, tapi ini buku yang bagus. Mengapa? Karena buku ini berisi banyak pemimpin jemaat, termasuk pendeta, penatua, pastor, atau banyak pemimpin agama. Itu seringkali justru dalam kepemimpinannya tidak menghadirkan sebuah pemulihan, tetapi justru seringkali malah melukai. Mengapa? Ada begitu banyak pemimpin agama yang justru melakukan pelecehan seksual, ada pemimpin agama yang kehidupan rohaninya tidak bisa dicontoh, ada pemimpin agama yang kehidupan keluarganya juga tidak bisa menjadi contoh begitu. Mengapa? Karena mereka belum mengalami pemulihan dalam perjumpaan dengan Kristus. Mengaku dosa, ya. Tetapi belum benar-benar dipulihkan. Oleh karena itu ada orang yang mengatakan, aku mengampuni, tetapi maaf, untuk bertemu dengan dia, saya belum bisa. Artinya dia belum dipulihkan Bapak Ibu. Oleh karena itu pemulihan itu menjadi kata kunci dalam kehidupan setiap orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Perjumpaan dengan Kristus itu selalu diawali dengan damai sejahtera bagi kamu. Yang mengatasi kegelisahanmu, ketakutanmu, ketidakberanianmu, trauma masa lalumu. Jalani bersama dengan aku. Berpulihlah. Agar apa? Agar engkau dapat menempuh sebuah kehidupan baru. Orang bertobat kan kemudian menjadi manusia baru Bapak Ibu. Kalau dia sudah bertobat, tetapi masih dibelenggu kehidupan masa lalu, dia mengatakan sudah bertobat, tetapi kehidupannya itu masih dibayang-bayang oleh pengalaman masa lalu. Ada orang yang mengatakan, aku seperti ini karena orang tuaku. Aku seperti ini karena perlakuan saudaraku ketika aku masih kecil. Seakan-akan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, luka yang ditunjukkan Yesus itu tidak ada gunanya untuk memulihkan hidup. Jadi hal pertama, mengapa kita harus bersaksi? Karena kita sudah dipulihkan.
Karena kita ini pribadi-pribadi yang dipulihkan. Kalau belum dipulihkan, maka kesaksiannya seringkali menjadi kesaksian yang hampa. Orang akan mengatakan, bilang mengampuni, dia sendiri belum bisa mengampuni. Dia sendiri masih hidup dalam dendam. Maka kesaksiannya tentu bukan menjadi kesaksian yang baik. Begitu. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mengapa kita harus bersaksi? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita perhatikan ayat 30 sampai dengan 31. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, setelah kita dipulihkan, pertanyaannya masih mengapa kita harus bersaksi? Agar orang-orang di luar sana yang masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, trauma masa lalu, itu kemudian juga mengalami sebuah pembaruan hidup. Jadi pemulihan dan pengampunan dosa serta hidup itu bukan hanya milik kita sendiri, tetapi kemudian itu bisa kita bagi. Ada pengharapan loh dalam Yesus untuk berpulih. Ada pengharapan loh dalam karya Allah melalui Tuhan Yesus tentang pengampunan dosa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Ada sebuah pembaruan kehidupan yang itu dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ibu saya baru baptis tahun 2000 dan melalui sebuah pergulatan yang cukup panjang begitu. Jadi saya sudah Kristen, adik saya sudah Kristen. Nah, suatu hari adik saya pergi ke persekutuan. Nah, kalau kami hidup di sebuah desa di kota kecil Boyolali. Jadi kalau sekolah biasanya kos. Nah, kalau Sabtu pulang, Sabtu malam Minggu ada persekutuan di gereja. Nah, biasanya kalau habis persekutuan ngobrol-ngobrol, pulang itu cukup larut, jam 10, jam 11 begitu. Nah, suatu hari adik saya memang pulang agak larut begitu dan ibu saya menegur, anak perempuan kok pulangnya malam begitu. Nah, adik saya kemudian menjawab, aku kan nggak kemana-mana, aku kan pergi ke gereja begitu, dengan agak keras. Nah, ibu saya marah, kemudian ibu saya mengatakan, dasar anak setan dibilangi orang tua kok melawan begitu. Nah kemudian adik saya bilang, aku bukan anak setan, aku anaknya Tuhan Yesus begitu. Nah ibu saya orang tua nggak kurang pengalaman. Nek anaknya Tuhan Yesus rupane koyok kowe, aku nggak mau jadi pengikut Tuhan Yesus begitu. Nah kemudian adik saya diam saja ya sudah. Terus kemudian waktu itu saya masih kuliah di Jogja Bapak Ibu. Jadi kemudian adik saya nulis surat. Belum bisa WA Bapak Ibu, belum ada HP ya. Dia nulis surat begitu. Nah ketika saya membalasi, saya bilang, kamu yang salah begitu. Kamu yang keliru begitu. Nah ketika membalas surat lagi dia bilang, mengapa aku yang salah begitu. Ya karena kamu tidak menunjukkan sikap yang benar tentang bagaimana kamu hidup sebagai pengikut Kristus. Nah, memang adik saya agak kecewa karena merasa tidak saya bela begitu. Tetapi dari peristiwa itu kemudian ada sebuah perubahan dalam kehidupan adik saya. Dan ketika ada perubahan yang baik begitu, maka kemudian ketika adik saya ini ikut katekisasi, ibu saya juga ikut katekisasi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, perubahan besar dalam kehidupan kita seperti lagu pembuka tadi, karena kita telah berdamai dengan Allah melalui Kristus, itu harus nampak. Sehingga orang di luar itu bisa melihat, bisa merasakan, oh ini toh orang yang hidupnya telah diperdamaikan dengan Allah. Ada sebuah kualitas hidup yang berbeda, sehingga orang-orang ini kemudian juga memiliki keinginan yang sama untuk juga bisa diperdamaikan dengan Allah. Kalau tidak Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jangan berharap.
orang-orang di luar sana itu tertarik untuk mengenal apalagi menjadi pengikut Kristus. Tujuan Tuhan mengapa kita harus bersaksi adalah agar orang di luar sana, agar dunia yang Tuhan cintai ini, Yohanes 3 ayat 16, itu kemudian mengenal kasih karunia, mengenal pengampunan dosa, dan kemudian berdamai. Seperti yang kita rasakan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di dunia di luar sana semakin kisruh, semakin banyak pertikaian, peperangan. Apa-apa berkelahi, apa-apa bakar, apa-apa kemudian berselisih begitu. Di mana-mana, di berbagai tempat. Tidak terkecuali para pemimpin kita. Kalaupun ada permasalahan maka seringkali diselesaikan dengan cara-cara, kalau enggak kekerasan, ya dengan cara hukum begitu. Ini salah satu kegelisahan kita dan gereja yang di dalamnya Yesus hidup. Perceraian Bapak Ibu dan saudara terkasih di Indonesia ini luar biasa gila, banyaknya. Hampir setiap menit itu ada perceraian. Dan itu mengerikan. Artinya apa? Artinya masih begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan, trauma, sehingga tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa memahami orang lain, tidak bisa menerima orang lain, dan kemudian mengalami perubahan untuk menjalani kehidupan bersama. Oleh karena itu kesaksian kita menjadi sangat penting untuk kita jalani, untuk kita wartakan, untuk kita hidupi. Agar apa? Agar damai sejahtera Allah itu semakin banyak dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Agar pendamaian dengan Allah melalui karya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah disalib, mati dan bangkit itu juga semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang terdekat, orang-orang yang berelasi dengan kita. Orang-orang yang kepadanya Tuhan menghadirkan untuk bisa berinteraksi dengan kita adalah orang-orang yang kepadanya kita harus bersaksi. Kalau tidak Bapak Ibu dan Saudara terkasih, seringkali kita akan menjadi orang Kristen ya yang tidak menghidupi kesaksian sebagai panggilan hidup. Karena apa? Karena malu misalnya, karena sungkan, karena takut. Kalau kita masih merasakan ketakutan untuk bersaksi, berarti pengalaman para murid ini belum terlepas dari kita. Dengan kekuatan yang banyak, dengan mayoritas, sehingga ketakutan lebih baik sembunyi saja. Kalau itu masih terjadi, maka sesungguhnya kita belum bisa bersaksi dengan baik. Pertanyaannya yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kapan kita harus bersaksi? Nah kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang berbicara tentang Petrus, yang ini mewujudkan kesaksiannya, Petrus bersaksi saat apa? Justru Petrus bersaksi ketika ditangkap oleh mahkamah agama, oleh para pemimpin agama Yahudi. Perhatikan sebuah perubahan radikal yang terjadi. Petrus yang semula menyangkal Yesus ketika mengikuti Yesus dari jauh. Petrus yang bersama-sama dengan murid yang lain juga mengunci pintu dalam ketakutan. Tetapi setelah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu menjadi Petrus dan murid-murid yang lain. Karena ketika mereka ditangkap oleh para pemimpin agama, dilarang untuk memberitakan nama itu, nama Yesus, maka Petrus mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini sebuah perubahan yang radikal, yang sangat luar biasa. Walaupun dilarang, dia mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bersaksi itu bukan hanya ketika situasi dan kondisi kondusif, oke, nyaman, aman,
Bukan. Justru bersaksi itu harus kita lakukan ketika situasi dan kondisi menantang, mengancam. Seakan-akan tidak ada kesempatan, tetapi itu justru menjadi kesempatan yang indah untuk bersaksi. Walaupun ini tidak mudah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tetapi ini artinya menegaskan kepada kita, jangan menunggu bersaksi itu ketika saatnya baik. Jangan bersaksi itu ketika segala sesuatunya tampak oke. Tidak. Justru ketika keadaan itu menantang, maka disitulah kita berani menyaksikan tentang iman kita. Bukankah itu yang kita baca juga tentang kesaksian dari kitab Wahyu? Yohanes yang ditangkap, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Justru ketika dia sedang dibuang, dia sedang menjalani penghukumannya, dia bisa bersaksi tentang siapa? Tentang karya Allah melalui Yesus Kristus. Yang memberikan kemenangan. Kesaksiannya bahkan mengatakan, ia yang datang itu, yang telah datang akan datang kembali untuk menghakimi. Datang sebagai yang kuasa. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara terkasih? Kita tidak kalah terhadap intimidasi. Kita tidak lagi menyerah dan terbelenggu terhadap ketakutan-ketakutan yang mengancam. Tetapi justru semua itu membuat kita bisa membuktikan iman kita ini seperti apa. Pengharapan kita dalam Kristus itu seperti apa. Kalau kemudian menghadapi penganiayaan, ketika kita ngeyel bersaksi tapi kemudian menghadapi penganiayaan, menghadapi kesakitan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-40. Bersaksi itu ada risikonya, ada. Tetapi perhatikan, perubahan para murid itu luar biasa. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu mencambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi bersaksi itu ada dampaknya, ada efeknya. Mungkin kita akan mengalami kesulitan, penganiayaan, penderitaan, tetapi kemudian itu tidak membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa saya sudah mendengarkan Engkau melakukan apa yang Engkau perintahkan, kok saya menderita? Bagi orang yang telah mengalami pemulihan, bagi orang yang menjalani hidup itu sebagai utusan-utusan Kristus, maka ketika penderitaan itu menjadi bagian dari hidupnya, maka justru itu dimaknai sebagai sebuah kesukacitaan. Karena apa? Telah boleh ikut ambil bagian dalam penderitaan yang pernah Yesus alami. Orang-orang yang demikian Bapak Ibu dan Saudara terkasih akan terus bisa bersaksi dengan benar. Karena apa? Karena jika karena nama Yesus itu aku mengalami penderitaan, maka itu adalah sesuatu yang berharga. Artinya apa? Aku boleh ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Tetapi kalau kita menderita karena kesombongan kita, karena tindakan-tindakan jahat kita, karena kesalahan-kesalahan kita, ya jangan bangga. Kalau kita menjadi orang Kristen di suatu komplek, tetapi kehidupan kita tidak bertanggung jawab, kemudian kita dibenci, kita dibicarakan orang, ya jangan beralasan, aduh minoritas itu enggak enak. Disalah-salahkan terus. Padahal memang kualitas hidupnya enggak menunjukkan kualitas hidup sebagai pengikut Yesus. Tetapi kalau kita dibenci, kita dibicarakan, kita disingkirkan oleh karena segala kebaikan kita yang kita hidupi sebagai wujud cinta kasih kita kepada sesama oleh karena Yesus, kemudian terjadi sesuatu yang tidak baik, enggak apa-apa. Dibenci karena berbagi kasih, dibenci karena kebaikan, tidak apa-apa. Tapi kalau dibicarakan karena kualitas hidup kita memang tidak baik,
ya justru kita harus malu. Suatu hari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ada jemaat yang lapor, Pak Pendeta tadi saya bertengkar dengan satpam di depan begitu. Kami di GKI Pengadilan tidak punya tempat parkir Bapak Ibu, jadi kami sewa beberapa gedung pemerintahan begitu. Loh mengapa? Ya ketika saya keluar dari parkir, saya kasih 2.000, satpamnya enggak mau. Terus mintanya berapa? 5.000. Terus saya marah-marah, saya bertengkar dengan dia. Begitu. Orang seperti itu harus diberi pelajaran. Begitu. Saya malah heran Bapak Ibu. Nah ini pulang dari gereja, bertengkar karena uang 3.000, dan justru hidupnya tidak menjadi kesaksian. Setelah itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tempat kita untuk parkir di tempat itu enggak boleh. Jadi kemudian gedung itu tidak mengizinkan lagi kami untuk parkir beberapa saat lamanya gitu. Saya bilang, wah sebenarnya Bapak yang keliru sih. Saya bilang gitu. Kok keliru? Bapak dari gereja bertengkar, itu aja udah salah, saya bilang begitu. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena banyak orang Kristen yang merasa teraniaya, tanpa disadari itu karena kesalahan mereka sebenarnya. Tapi kalau teraniaya karena kesaksian mereka, itu bagus. Nah ini harus kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Perubahan para murid ini menakjubkan. Karena kemudian mereka berani bersaksi, bahkan ketika mereka menerima konsekuensi penderitaan dari kesaksian itu, justru mereka bahagia, boleh ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Lalu bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara terkasih? Tentu dalam kehidupan kita saat ini kita punya kesempatan untuk bersaksi itu luar biasa. Tentu kesaksian pertama-tama di keluarga Bapak Ibu. Setelah pulang dari gereja, jadilah pribadi yang dipulihkan. Ketika kita berjumpa dengan anggota keluarga yang lain, maka saling berpulihlah. Karena hanya keluarga-keluarga yang anggotanya telah dipulihkan, itu akan bisa bersaksi dengan satu dengan yang lain. Menerima, memahami, mengerti, empati, terhadap kekurangan dan kelebihan pasangan atau anggota keluarga masing-masing. Tidak ada suami, istri, anak yang sempurna. Kita ini orang-orang yang cacat dan terbatas. Keterbatasan dan kecacatan kita ini hanya bisa disempurnakan ketika kita berdamai dengan Allah dan kemudian berdamai dengan sesama. Dari anggota keluarga yang diperdamaikan dan kemudian dipulihkan itu, maka kemudian akan lahir pelayan-pelayan gerejawi yang juga dipulihkan. Sehingga pelayanan kita di gereja itu juga menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang. Kita melayani bukan untuk dipuji. Melayani adalah aktualisasi diri, agar setiap orang yang kita layani itu merasakan kasih Kristus yang menyapa. Maka kalau ada pelayan Tuhan yang belum bisa mengendalikan diri, masih mudah marah dan dendam, ya berarti dia harus berpulih dulu. Berproses untuk menjadi lebih baik. Di tengah lingkungan di mana kita tinggal atau bersosial media Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jadilah pribadi-pribadi yang telah mengalami pemulihan dengan Allah itu dengan apa? Dengan ungkapan, dengan ucapan, dengan tindakan, dengan status-status yang membuat ketika orang membaca itu merasakan sesuatu yang baik, indah, benar. Hapus ketika kita ingin menulis status atau segala sesuatu yang membuat itu orang tersinggung, membuat orang marah, ataupun justru membuat orang tidak bahagia. Dengan begitu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, maka tema kita ini bisa terhidupi dengan baik. Bersaksi sampai akhir. Nah akhir itu kapan? Tentu akhir itu adalah sampai akhir kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu ibu saya meninggal Bapak Ibu. Dan yang saya katakan baptis di tahun 2000 itu, ada sebuah kesaksian yang indah. Kebetulan ketika ibu saya meninggal, kami anak-anaknya tidak ada yang menunggui. Jadi yang menunggui hanya
suaminya adik saya yang paling kecil begitu. Saya di Bogor, adik saya ada tugas di Jakarta, kakak saya ke Bangka Belitung, yang satu di Jambi begitu. Bukan sesuatu yang menyenangkan begitu. Tetapi ketika kami pulang, maka kami mendengar kisah-kisah dari kehidupan ibu saya yang diceritakan oleh orang-orang di sekitar. Ibu saya bukan orang yang sempurna, ibu saya banyak kelemahan, keterbatasan, dan dosa begitu. Ibu saya tidak bersekolah, tapi beliau membesarkan keempat anaknya dengan baik. Begitu. Nah, ada banyak kisah yang diceritakan orang-orang ketika berjumpa dengan kami. Itu salah satu hal yang menjadi penghiburan bagi saya. Walaupun saya masih rasanya belum rela atau apa karena tidak menunggui macam-macam, tapi kemudian ketika mendengar beberapa orang berkisah bagaimana ibu kami usia 85 tahun sehat, Bapak Ibu tidak sakit, masih menanam macam-macam, masih panen macam-macam begitu ya. Jadi meninggalnya dengan seperti yang diinginkan. Ibu saya itu, Tuhan kalau saya meninggal saya enggak mau sakit. Kalau saya mau meninggal enggak ingin merepotkan banyak orang. Kalau meninggal segala sesuatunya sudah disiapkan begitu, dan Tuhan mengizinkan itu. Maka itulah yang namanya sampai akhir Bapak Ibu. Ketika kita mengakhiri hidup kita, pesiaran kita, kembara kita di dunia ini, maka dari hidup yang Tuhan anugerahkan itu orang-orang masih mendapat berkat, bisa bercerita tentang apa yang telah Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Mengapa? Karena kita tidak bisa apa-apa. Sesungguhnya apa yang Tuhan kerjakan melalui kita, ketika kita bersedia dipulihkan, ketika kita bersedia dipakai oleh Tuhan, ketika kita bersedia diutus. Ketika kita bersedia menjalani hidup yang baru itu dalam pimpinan siapa Bapak Ibu? Pimpinan Roh Kudus. Ini yang terakhir. Orang bisa bersaksi dengan benar sampai akhir ketika dia memiliki keterbukaan dan hidupnya berkenan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat 32. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan menaati Tuhan, maka itu akan menjadi hidup yang bisa bersaksi sampai akhir. Roh Kudus mana? Roh Kudus yang dihembuskan Yesus dalam ayat 22. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bagian akhir. Kita bisa terus dipakai Tuhan untuk bersaksi ketika kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dalam ketaatan. Ini penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Agar kesaksian kita bukan sekedar kesaksian, tetapi kesaksian yang berdampak, kesaksian yang bermakna, kesaksian yang boleh memperjumpakan setiap orang dengan kasih dan anugerah dari Tuhan. Kesaksian yang sungguh-sungguh didasari oleh pengenalan kita akan kasih Tuhan. Kesaksian yang didasari oleh pemahaman yang benar tentang iman kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan sekedar cerita-cerita yang berpusat pada kita. Bukan. Kesaksian itu harus berpusat pada karya Allah dalam Kristus kepada kita. Jadi ketika kita bersaksi ini ceritanya bukan tentang kita, tetapi tentang kasih Allah yang luar biasa, yang mengubah hidup kita, yang menginspirasi hidup kita, yang membuat kita bisa menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Bagian terakhir Bapak Ibu dan Saudara terkasih menarik ya, lagu yang perubahan besar ini. Saya nyanyikan bait yang terakhir. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus,
sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Itu yang harus kita pancarkan agar dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sayangnya kita nyanyikan ini masih sambil takut, galau, gelisah begitu ya. Padahal, wah ini sejak Yesus di hatiku, emangnya ada apa? Aku gembira, aku senang. Sejak Yesus di hatiku, aku menghadapi kesulitan, tantangan ini bersama dengan Yesus. Aku tidak takut lagi. Wah, kemudian dikatakan jiwaku. Mengapa jiwaku? Ya karena kita telah mendapatkan tambatan yang luar biasa. Sehingga sukacitanya itu bukannya di permukaan Bapak Ibu. Sukacitanya orang Kristen, damai sejahtera itu berasal dari dalam. Mengapa? Damai sejahtera yang kutinggalkan dan kuberikan kepadamu bukan damai sejahtera seperti yang diberikan dunia yang sifatnya sementara. Bapak Ibu siap bersaksi? Aduh, baru 1% ini. Aduh, jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu yang ngantuk ini. Bapak Ibu ketika ibadah pernah ngantuk? Pas apa ngantuknya? Jadi kata orang, iya ngantuk Pak Pendeta pas ibadah. Pas apa begitu? Pertama kali ngantuk itu ketika apa? Ketika khotbah. Katanya benar ya Bapak Ibu ya? Wah, kalau seperti itu Bapak Ibu membahayakan saya. Kalau Bapak Ibu naik bis begitu, bisnya nyopirnya ugal-ugalan, Bapak Ibu tidur atau berdoa? Berdoa kan supaya selamat begitu. Nah kalau saya membuat Bapak Ibu terkantuk-kantuk itu berarti aduh Bapak Ibu membahayakan saya ini. Nah Bapak Ibu, mari bersama-sama sungguh kita hayati apa yang Tuhan percayakan. Sekali lagi ingat, bersaksi itu bukan pilihan, bersaksi itu jalan hidup. Jalan hidup dari setiap orang yang telah berjumpa dengan Yesus, dipulihkan agar hidup kita kemudian memulihkan orang-orang di sekitar kita melalui karya Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati, amin.